4, 3, 2. Selamat siang. Siang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Siapa ketua kelasnya? Saya Oke. Silakan pimpin doa. sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Reri ya. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ya. Kenapa? Tidak tahu. Tanpa alasan ya? Ya, tidak ada keterangan. Oke. Berarti apa ya? Yang lainnya sehat? Sehat. Ada yang kurang enak badan? Nggak ada? Ini kan pelajaran fisika. Nah, di kelas Bapak itu sebenarnya nggak boleh makan tapi boleh minum. Jadi kalau yang mau haus-haus boleh minum, nggak apa-apa. Terus persiapkan dong buku-buku yang ada, yang bukan fisika dimasukkan, yang fisika dikeluarkan. Taruh di atas meja, persiapkan. Sambil Bapak siapkan materi untuk pertemuan hari ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait energy transformation and alternative. Nah, di minggu lalu kita kan pasti sudah membahas terkait tentang energi. Nah, jadi apa sih itu sumber energi? Segala sesuatu yang menghasilkan energi. Ada pendapat lain? Nggak ada. Muncul energi. Ada lagi segala sesuatu yang mendapatkan, segala sesuatu yang menghasilkan energi. Terus segala sesuatu yang muncul energi. Ada lagi? Nggak ada. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait ya energi transformation dan alternatif. Jadi tidak jauh dari kata energi. Di sini ada kata, ada gambar lampu. Ini apa? Mau bensin? Ya. Nah, ini mobil. Ini angin, api sama air. Dari beberapa gambar tersebut, mana yang sering kalian gunakan? Yang air ya? Lampu. Oke. Tadi yang menyebutkan listrik kan? Nah, itu merupakan salah satu contoh energi di kehidupan kita yang ada di sekeliling kita. Nah, ada yang kenal orang ini? Nggak tahu? Beliau adalah Nikola Tesla. Ada yang pernah dengar namanya? Siapa dia? Bapak ilmuwan Nobel. Iya, kok memberi bukan memberi. Menerima penghargaan Nobel. Ya. Jadi dia adalah Nikola Tesla. Dia pernah berkata bahwa otak kita ini hanya berfungsi sebagai penerima saja. Jadi di semesta ini, di dunia ini, di galaksi ini terdapat sebuah inti di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan, kekuatan, dan inspirasi yang luar biasa. Nah, energi transformation and alternative. Apa sih itu artinya? Energi transformation, apa itu? Perubahan energi. Kalau alternatif? Alternatif tetap ya. Berarti pembahasan kali ini yaitu physical science, membahas terkait perubahan energi dan energi alternatif. Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama, siswa mampu menganalisis keterbatasan sumber energi. Kemarin sudah dibahas bahwa di dunia saat ini sumber energi mulai berkurang. Jadi kita itu harus menganalisis apa saja keterbatasan energi yang ada di dunia ini dan dampaknya bagi kita sekarang. Nah, terus yang kedua, siswa responsif terhadap isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah terkait dengan energi alternatif. Minggu lalu sudah dibahas terkait adanya cuaca yang ekstrim, perubahan cuaca yang ekstrim, ya kan? Termasuk salah satu isu global yang berkaitan dengan energi.
Dan yang terakhir yaitu mampu membuat miniatur dan mengkomunikasikan hasil percobaan. Jadi setelah kita mengetahui isu-isu global terkait keterbatasan energi ya, nah kita itu harus apa sih yang harus kita lakukan untuk menghemat energi, dan terus kita akan membuat sebuah miniatur atau proyek dan mempresentasikan proyek tersebut di depan kelas. Seperti itu. Sepertinya saat ini kalian masih kurang fokus. Aku ingin melatih kefokusan kalian dalam pembelajaran kali ini ya. Kalian kan kelas 10 ya. Pasti waktu MPLS kemarin masih ingat jargonnya dong, SMA kita. SMA Negeri Antartika. Ayo semuanya fokus. Salam SMA. Maju bersama hebat semua. Kurang keras, ayo. Gini. Salam maju bersama hebat semua gitu. Ayo. Salam SMA. Maju bersama hebat semua. Salam semangat. Bersatu di Antartika demi cita dan masa depan bangsa merdeka. Kurang kompak. Salam semangat. Bersatu di Antartika demi cita dan masa depan bangsa merdeka. Oke, bicara semua. Sudah ya? Udah semangat? Sudah. Nah, jadi setelah ini kalau udah semangat, ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah ini ada dua, berarti kita buat dua kelompok. Jadi dua daerah aja ya. Ini untuk nanti dikerjakan. Nanti setelah Bapak menjelaskan materinya terlebih dahulu. Nah, indikator yang kita pembelajaran pada kali ini ada 5. Tapi untuk pertemuan saat ini kita mencakup 3, 1, 2, 3. Yang pertama, menganalisis dan mengidentifikasi sumber energi dan energi alternatif. Yang kedua, melakukan pengamatan dan mampu mendeskripsikan tentang perubahan energi. Dan yang ketiga yaitu menyusun produk dan menguji coba produk teknologi. Nah, jadi pertemuan kali ini kita hanya sampai menyusun produk. Untuk pembuatan atau menguji produk, kan berarti kan udah Bapak singgung. Ada yang 3 tujuan pertama, tujuan untuk pembelajaran kali ini, nah ini indikatornya. Jadi yang pertama menganalisis apa itu sumber energi dan apa itu energi alternatif. Terus yang kedua melakukan pengamatan tentang isu global. Terus dan yang ketiga itu menyusun produk. Jadi nanti kalian membuat rancangan produk yang ingin kalian buat bersama kelompok dan mempresentasikannya di depan. Terus ada yang untuk minggu depannya kita akan melakukan evaluasi. Jadi setelah kita membuat apa sih yang harus kita perbaiki dari produk kita, dari nanti ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti apa sih ada masukan apa dari produk kami gitu. Terus yang terakhir yaitu mempresentasikan produk. Nah, tadi penilaiannya ada 3 sebenarnya, ada sumatif, formatif, dan afektif. Afektif itu penilaian sikap. Nah, sikap saya masukkan ke formatif. Jadi itu sikap sama formatifnya itu 75% bobotnya. Jadi tugas proyek kalian itu lumayan besar. Kalau kalian nggak buat proyek, ya otomatis nilai kalian cuma 25% ini dari mana? Dari sumatif, kuis atau ujian harian yang akan Bapak berikan setelah pembelajaran seperti itu. Dari sini apakah ada tes untuk penilaiannya? Apa ada keluhan? Wah itu bobotnya terlalu berbeda Pak? Nggak ada. Sepakat ya? Saat Oke. Nah, masuk ke pembahasan materi. Nah, di sini ada terkait sumber energi. Apa sih sumber energi? Tadi Bapak awal-awal pertanyaan, apa sih sumber energi? Benar yang dikatakan beberapa siswa. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Segala sesuatu yang dapat memunculkan sebuah energi. Baik secara langsung maupun tidak langsungnya melalui apa? Konversi dan transformasi. Transformasi itu apa? Perubahan. Jadi kalau yang sudah asli ya sudah asli. Kalau melalui proses tidak langsung yaitu melalui perubahan. Nah sumber energi itu ada 2. Ada sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Coba Mbak Tiara dibaca yang dapat diperbarui apa aja? yang dapat diperbarui seperti matahari, panas bumi, angin, dan air. Oke, Mbak Coy yang tidak dapat diperbarui.
itu tadi yang disebut, yang dibacakan oleh teman kalian itu bentuk energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, seberapa sering kalian menggunakan sumber energi? Coba, Mbak Neta, seberapa sering Mbak? Setiap hari. Setiap hari. Apa aja yang biasa Mbak Neta gunakan? Listrik, Listrik sama air. Udah. Terus siapa? matahari. Matahari. Buat apa Kak matahari? Nyemprot pakaian. Ini ya. Terus Mbak Bulan. Kalau Mbak Bulan seberapa sering menggunakan sumber energi? Setiap hari. Yang sering digunakan apa? Dari yang energi dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Air. Terus minyak bumi. Minyak bumi atau apa? Oh, bensin. Oke. Lanjut. Nah, sumber energi itu dapat dimanfaatkan ya. Jadi energi bahan bakar fosil, biogas itu berarti dari makhluk hidup, ya kan? Terus ada energi air, angin, matahari, gelombang laut, energi pasang surut dan energi panas bumi. Nah, segala energi tadi kan sudah yang tadi Bapak singgung terkait di mana energi itu dapat langsung maupun tidak langsung. Nah, tidak langsungnya itu memenuhi hukum kekekalan energi. Di mana itu bunyinya, Mbak Fea? Hukum kekekalan energi berbunyi energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Itu maksudnya gimana? Jadi energi air dapat berubah menjadi energi listrik. Itu apakah bisa? Bisa. Nah, itu memenuhi hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi dapat berpindah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Seperti itu. Paham dari sini? Oke. Nah, manfaat dan contoh energi alternatif. Apa sih manfaat yang dapat kita lakukan? Coba Mbak Niken, manfaatnya apa aja, Mbak? Manfaat yang pertama mengurangi ketergantungan terhadap energi bahan fosil. Oke. Yang kedua ramah lingkungan dengan bisa berkelanjutan menyebabkan menciptakan lapangan kerja. Yang kelima potensi ekonomi dengan rakyat cepat berkembang. Nah, dari sini apa sih yang manfaatnya kok dapat menciptakan lapangan kerja dan potensi ekonomi yang dapat menjawab? Kenapa kok sumber energi dapat menciptakan lapangan kerja dan apa sih? Kenapa kok sumber energi itu dapat berpotensi ekonomi? Ada yang bisa menjawab dua pertanyaan ini? Yang pertama dulu, kenapa sumber energi dapat menciptakan lapangan pekerjaan? Raise your hand. Ya, Mbak Zida? Oke, jadi seperti PLTA atau PLT air atau PLTB, PLT baju atau angin. Nah, pasti dalam prosesnya itu pasti memerlukan manusia untuk mengoperasikan alatnya. Nah, karena itu mereka sumber energi dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Minyak bumi dari bensin. Bensin itu kan minyak bumi itu digali apa gimana? Diapakan? Disedot. Iya, disedot di mana? Dari dalam bumi. Nah, operasi untuk prosesnya itu pasti memerlukan manusia. Nah, gitu loh. Jadi itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Kayak penjual yang pom bensin itu kan juga pasti dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat membantu UMKM di Indonesia. Nah, kalau potensi ekonomi, Kayak misalkan minyak bumi kan bisa diekspor. ya, jawaban yang bagus. Beri aplaus untuk Mbak Zidan dan Mbak Fea. Benar apa yang dikatakan Mbak Fea tadi, segala sesuatu itu dapat diekspor maupun diimporkan. Nah, kalau kita memiliki kelebihan seperti batu bara, itu kan bisa kita ekspor. Nih, kalau Indonesia itu kaya ya. Jadi kalian sebagai generasi emas itu harus memanfaatkan Indonesia itu secara baik. Jangan sampai negara kita dijajah lagi, oke? Nah, contoh dari sumber energi itu pemanfaatan. Ini ada panel surya. Kalau panel surya itu menggunakan energi cahaya matahari. Kalau kincir angin, baju angin. Oke. Kalau geothermal, panas bumi. Hydropower, air. Oke. Kalau biodiesel, makhluk hidup atau mati. Oke. Benar. Jadi sisa makhluk hidup atau zaman purba dulu. Nah, geothermal itu ya kan panas bumi. Jadi di dalam bumi kita itu ada lapisan magma, di mana itu dapat dijadikan sebagai energi panas bumi.
Contohnya itu Gunung Merapi, kan pasti di bawahnya itu ada magmanya. Nah itu biasanya di daerah situ-situ untuk digunakan sebagai geothermal yang dapat membantu kita untuk selain PLTA atau PLTP. Nah sepertinya sekarang itu PLTS itu sudah dikembangkan ya di lautan tenang. Pernah dengar nggak berita itu? Di mana Indonesia itu memiliki PLTS, pembangkit listrik tenaga surya yang lumayan besar. Pernah dengar nggak berita itu? Tidak. Wah. Coba nanti di search ya, dicari di Google apakah benar Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga surya. Kalau nggak salah itu masuk 3 besar di dunia. Gitu. Nah, mari bermain. Tadi sudah dijelaskan terkait sumber energi, manfaat, terus apa saja jenis sumber energi. Ini ada 3 pertanyaan. Apa sih pembangkit listrik tenaga air? Di situ nanti dicari, oke. Terus yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu apa aja? Terus energi yang sering kita gunakan saat ini. Terus yang bisa nggak? Nanti akan Bapak kasih sesuatu. Oke, ya, ya, angkat tangan, ya, oke, Mbak Naziro, oke, maju Mbak, ditunjukkan aja, jangan dicoret ya, oke, ayo. Yang bagian ini sumber energi tidak dapat diperbarui. Minyak bumi, oke, makasih Mbak Naziro, beri aplaus dong. Ini paling tidak pulpen ya, pulpen. Terima kasih. Oke, terus ada lagi nggak? Energi yang sering kita gunakan dan pembangkit listrik tenaga air. Ayo, katakan, nggak perlu kan? Oh ya, Niken sama Mbak Neta. Ayo siapa dulu? Pembangkit listrik. Ayo. Oh, Mbak Neta dulu. Oke. Oke. Oke, lihatlah sebentar Neta. Iya, oke, Neta Manika. Berarti sisa pembangkit listrik tenaga air. Ini. Oke, beri aplaus untuk Neta. Ya. Oke. Nah, seru nggak sih? Apa masih kurang? Apa masih kurang? Nah, nanti ya, kalau orang nanti kita main game lagi. Contoh-contoh bentuk energi tadi kan sudah disinggung. Ada energi listrik, bunyi, gerak, potensial, kinetik, nuklir, cahaya dan kimia. Itu salah satu contoh bentuk energi. Jadi energi bunyi apakah dapat berubah menjadi energi listrik? Pasti suatu hari akan bisa. Oke. Terus apakah energi listrik dapat berubah menjadi energi gerak? Bisa. Bisa. Contohnya? Kipas angin. Kipas angin. Sudah paham ya berarti ya terkait perubahan energi dan bentuk energi? Sepertinya materinya cukup mudah ya. Iya ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, kalau ini lumayan susah, jadi hadiahnya bukan hadiah berupa material, tapi plus nilai. Nah, ini ada 4 orang berarti yang beruntung ya. Yang sudah mendapatkan pulpen tadi, nggak apa-apa nanti lagi. Oke. Jadi yang pertama jelaskan perubahan bentuk energi pada gambar di bawah ini. Yang pertama, orang bersepeda. Orang bersepeda itu apa sih? Terus kendaraan taksi. Kendaraan taksi itu menggunakan energi apa dari apa menjadi apa? Terus energi listrik atau mobil listrik, kendaraan listrik atau hybrid. Terus menyiram tanaman. Orang menyiram tanaman ternyata butuh energi ya. Apa sih? Udah. Jadi dari 4 gambar tersebut kalian bebas milih mau milih apa? 4 ya, Mbak mulai. Sama Pak. Ini. Itu energi kimia, jadi energi kinetis. Energi kinetiknya berupa Berupa menggayuh sepeda. kalau energi kimia diperoleh dari
Jawabannya bagus untuk tak bulan. Tak bulan. Terus nomor 1 udah, tinggal 3 siswa ini. Oke, Mbak Zidan. Yang kendaraan taksi itu dari bensin berupa energi kimia plus energi gerak. Energi gerak. Mobil gerak. Oke, beri aplaus untuk Mbak Zidan. Nah, jadi energi kendaraan bensin itu berupa minyak bumi. Nah, itu termasuk energi kimia. Terus masuk ke mesin untuk berubah menjadi energi gerak sehingga taksi dapat bergerak. Seperti itu. Ini Mbak Zidan ya. Oke. Terus kendaraan listrik sama orang menyiram tanaman. Nah, 2 ini. Oke, Mbak Rani. Yang nomor 3 Oke. itu dari energi listrik menjadi gerak. Oke. Kinetik atau gerak. Oke, betul. Beri aplaus untuk Mbak Rani. Nah, jadi untuk kendaraan listriknya itu dari energi listrik. Listrik dapat diperoleh dari mana? PLTA, PLTB, banyak kan? PLTN, terus minyak bumi, ya, fosil, terus dapat juga dari geothermal atau panas. Oke. Tinggal terakhir, Mbak Reri ya? Iya. Mbak Reri. Oke. Terus penyiram tanaman, kurang 1 nih, yang siapa yang beruntung ini? Ini yang depan-depan udah. Yang belakang nggak ada yang mau jawab ini. Yang belakang masih hidup kan orang masih hidup. Ayo menyiram tanaman, orang yang menyiram tanaman. Apakah masih bingung dengan orang menyiram tanaman? Hampir sama dengan ini goalnya, hampir sama dengan orang bersepeda. Ayo, apa berarti? Orang menyiram tanaman, orang kalau melakukan sesuatu pasti membutuhkan. Nah, kalau manusia mendapatkan energi dari dalam tubuh, berarti makanan berubah menjadi energi kimia. Terus kalau untuk menyiram itu menggunakan energi apa? Kinetik. Nah, jadi kan sama. Ya. Terus kalau tumbuhannya ini, kalau dari segi tumbuhan air ya, ada airnya. Air itu termasuk masuk ke dalam tumbuhan. Dalam tumbuhan itu air sebagai energi apa? Kimia. Terus untuk kan pasti tumbuhan untuk berlanjut hidup melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis membutuhkan energi matahari sama air tersebut. Jadi sudah paham ya? Beri aplaus untuk kita semua. Nah, sekarang open your LKPD. Buka LKPD kalian. Diskusikan. Nah, itu kan yang pertama ada daftar nama kelompok. Nanti itu dibagi kelompoknya. Kamu tugasnya ini, biar jelas ya. Perannya itu apa? Yang nggak berperan, nanti akan ada penilaian tiap siswa. Jadi nanti tiap siswa akan menilai teman-temannya sendiri dan ini bersifat rahasia. Gitu ya. Terus usahakan aktif tiap siswa. Nah itu diusahakan dalam kelompok itu aktif ya. Terus jawablah dengan benar. Nah itu nanti ada 3 pertanyaan dalam LKPD tersebut. Yang pertama sudah menemukan pertanyaan 3 pertanyaan ini di halaman kedua. Di halaman kedua ada nggak? Halaman kedua setelah penulisan ya yang ada gambar pesawat terbang dari kertas. Kita ada 3 pertanyaan. Kalian kerjakan bersama kelompok ya. Bapak berikan waktu berapa? 5 atau 10? 10. Oke. Bersama kelompok ya. Sudah. Aktif ya.
boleh browsing, boleh buka HP. Terus kalau misalkan tadi yang masih kepo itu terkait PLTS apakah benar yang saya sampaikan, bisa di search ya. Oke, sudah. Waktunya tinggal 3 menit. Ya, kita kan presensi menggunakan barcode ya. Jadi, kok menggunakan barcode? Menggunakan udah via tethering HP ya. Yang belum presensi jangan lupa presensi. Nanti akan saya bapak cek lagi. Untuk mahnya nanti kan tadi kan katanya tanpa alasan ya, tanpa keterangan. Nah, jadi biarkan nanti bapak. Kalau ada yang mengabsenkan atau mempresensikan, nanti akan bapak pantau lagi. Oke, sudah. Nah, sudah bersama kelompoknya ini. Oke. Oke, sudah ya. Oke, semuanya hadap ke depan. Sudah bersama kelompoknya. Kita semangat lagi dong. Kayaknya masih lemes setelah mengerjakan ya. Oh, belum selesai. Masih belum selesai. Oke. Yuk, kita semangat ya. Salam. Oh, salam apa ini? Salam SMK. Salam semangat. Bersatu biarlah kita demi cita dan masa depan bangsa merdeka. Oke, pertanyaan pertama. Dari mana energi yang diperlukan bisa didapatkan kelompok 1? Ya. Yang pertama yaitu energi fosil, berasal dari minyak bumi, Oke. gas alam, batu bara. Kemudian yang kedua energi terbarukan, yaitu berasal dari energi matahari, angin, air, biomasa, dan geotermal. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kalau jawaban dari kelompok 2 bagaimana untuk pertanyaan nomor 1? Saya izin menjawab, Pak. Ya. Energi nuklir itu fisi dan fusi nuklir, lalu energi alternatif lainnya itu energi pasang surut air laut dan hidrogen. Oke. Jadi jawaban dua kelompok ini sudah benar ya. Beri aplaus untuk kita semua. Untuk pertanyaan kedua, apakah sumber energi itu penting? Berikan alasannya. Untuk kelompok 2 terlebih dahulu, siapa? Mbak Pia sudah. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah sumber energi itu penting? Siapa yang membacakan? Saya Pak. Ya, Mbak Bulan. Iya sangat penting Pak, karena pengembangan teknologi. Oke. Terus. Terus yang kedua ketahanan energi dan keamanan nasional. Oke, jadi itu sumber energi kalau bagi kelompok 2 itu ketahanan nasional. Terus apa lagi? Mbak Bulan? Pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi juga. Terus ada lagi? Keamanan nasional. Keamanan nasional. Kalau dari kelompok 1 mungkin pendapatnya berbeda kan sama? Ya. Sobat, siapa yang membacakan? Nah, itu kalau dari kelompok 2 Kelompok 1, Mbak. kelompok satu sangat penting juga, tapi alasannya beda. Yang pertama itu untuk menopang kehidupan sehari-hari, yang kedua mendukung pertumbuhan ekonomi, yang ketiga itu meningkatkan kualitas hidup. Sebenarnya meskipun beda dari kedua kelompok ini sama ya. Sama-sama untuk penting bahwa sumber energi itu sangat penting. Terus untuk pertanyaan ketiga, bagaimana daerah terpencil yang belum teraliri listrik dan bagaimana cara agar kebutuhan energi listrik di daerah tersebut dapat terpenuhi? Siapa kalau siapa mau jawab? Oke, silakan. Kelompok satu Ya. sangat gimana ya Pak ya? Kalau menurut kelompok kami itu bisa dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga air, Oke. kemudian matahari, angin, bisa juga menggunakan biomasa maupun dengan sistem hibrid. Oke, berarti menggunakan sumber energi yang ada di wilayah terpencil ya berarti ya. Ya. Memanfaatkan sumber energi. Kalau dari kelompok 2 ada siapa? Mbak Pia lagi. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Ya, ini menggunakan generator portable berbahan bakar, Oke. lalu berkolaborasi dengan organisasi pemerintah maupun non-profit, serta adanya pelatihan dan edukasi kepada masyarakat.
Oke, jadi kalau dari kelompok 1 memanfaatkan sumber energi yang ada di wilayah terpencil tersebut, kalau dari kelompok 2 itu menggunakan bantuan berupa alat maupun dari pihak swasta gitu. Jadi sama-sama mendukung. Nah, 3 pertanyaan ini sepertinya sudah dijawab. Lanjut ke halaman berikut. Wah, tadi sepertinya Mbak sampai kanan. Jadi aku tes lagi. Salam SMA. Salam semangat. Ada yang masih ngantuk lagi. Oh, nggak paham. Oke. Nah, sekarang membuat produk. Jadi tuh. Nah, ini contohnya. Contoh alatnya. Nah, jadi itu menggunakan energi gerak untuk menjadi energi listrik. Ini Bapak ambil dari YouTube ya. Jadi kalian akan membuat alat. Silakan kalian menggunakan alat yang ada atau handphone, bisa searching ya, bisa searching. Nanti mempresentasikannya ke depan, oke? Bapak kasih waktu 15 menit lah. Alatnya di depan untuk sekarang perancangannya. Jadi kalian mencari di Google. Alat ini sepertinya enak dibuat kan? Cari yang ada dan tidak memberatkan kalian. Silakan. Kalian membuat Nilainya bagus ya Pak. ini udah dibagi tugasnya masing-masing. Sudah. Terus dikerjakan ya sampai belakang. Oke. Yang lupa untuk tanggalnya ditulis ya. Kalau dari ini ini udah dibagi kan tugasnya beli apa? Mereka belanja yang mau mereka. Oh. Makanya yang nyusul gitu. Oh. Masih belum? Nah, kalian kan itu membuat desain alat ya. Nanti kalau misalkan ada kesusahan, nanti kita konsultasi. Konsultasinya itu bisa menemui Bapak di ruang guru, oke? Jadi maupun besok ataupun lusa nggak apa-apa. Pokoknya selama Bapak masih ada di ruang guru, selama weekday, berarti mau ngasih sampai Jumat, kan Sabtu mingguan libur. Terus udah apa belum ini? Kira-kira untuk deadline pengumpulan alatnya ini kapan? Itu berapa? 2 minggu dari sekarang. 2 minggu. 2 minggu. Sebenarnya alatnya sulit ya? Kan masih diuji coba. Oh iya, masih perlu evaluasi lagi ya? Tadi 2 minggu ya? Gak ada yang berat kan kalau 2 minggu, tadi yang sebulan gak apa-apa? 2 minggu ya? Oke. Sudah? Perwakilan ya yang tadi masih belum aktif, biar nilai aktifan kalian bertambah. Jadi yang presentasi yang masih belum aktif ya? Oke. Dari kelompok siapa dulu ini?
Kertas batu gunting aja. Lebih seru, lebih menantang. Ayo kelompok 2. Kelompok 2. Ya, sama. Ya. Kertas batu gunting. Siapa dulu? Yang menang yang presentasi dulu. Yang menang presentasi. Yang menang nggak milih Pak? Oh, yang menang yang milih. Oke. Berapa kali nih? 1 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, berarti yang menang milih presentasi dulu apa kedua? Kedua. Oke, sekarang nomor 1. Ayo. Mau presentasi. Ayo, Mbak Joy. Bentar Pak, bentar. Masa ada kendala tadi? Beres. Sebutin alat dan bahan, terus sama proses pembuatannya aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu untuk alatnya ada panel surya, kemudian dinamo mini, baling-baling, kabel, gunting, gergaji, dan saklar. Dan untuk bahannya papan, kemudian solasi dan lem bakar. Nah, untuk langkahnya yaitu pertama pasangkan baling-baling ke dinamo yang sudah terhubung dengan kabel menggunakan lem bakar agar lebih kuat. Kemudian siapkan papan dan susun tegak lurus sehingga kipas angin dapat terpasang. Lalu tempelkan saklar mini ke papan dan hubungkan dengan kipas angin. Rapikan dengan solasi. Kemudian siapkan panel surya dan tempelkan ke atas kayu sesuai dengan gambar. Yang terakhir, hubungkan kabel sesuai bentuknya dengan kabel rangkaian kipas angin. Oke, berarti itu menggunakan panel surya. Panel surya itu akhirnya apa? Ada magnet. Nggak apa-apa kelompok 1. Tidak lama. Oh, tidak apa. Berarti gambarnya ini ya, panel surya terus dihubungkan ke kipas. Oh, kipas. Berarti di sini ada kipasnya. Ada dinamo juga. Nah begini ya, Bapak kurang bisa menggambar. Mau dimaklumi. Jadi kayak gini untuk kelompok 1. Dari kelompok 2 biasanya apakah sama apa beda ya? Kan tadi nggak tahu. Sama apa beda biasanya? Kalau kelompok 1 mau panel surya. Beda. Berbeda Pak. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Joy. Terima kasih Mbak Joy. Saya silakan. Siapa? Nazira. Iya. Kita dari kelompok 2 ini. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil alat yang sudah kami rancang. Untuk alat-alatnya itu yang pertama ada baterai, kemudian ada dinamo mini, stick, kabel, dan gunting. Kemudian bahannya itu ada lem bakar dan solasi. Nah, untuk langkah pembuatannya yang pertama yaitu susun stick membentuk baling-baling, rekatkan dengan lem. Yang kedua, susun stick sebagai papan atau alas. Ketiga, yaitu membuat stick berbentuk tiang dengan tengah berlubang. Hal ini sebagai kabel dinamo sehingga dapat terlihat rapi. Yang keempat, pasang dinamo di atas stick yang sudah disusun dan dihubungkan dengan kabel. Kemudian direkatkan dengan menggunakan lem bakar. Dan yang kelima, menghubungkan kabel dengan baterai dan kipas angin tenaga baterai siap berfungsi. Oke, jadi kan gambarnya ini kan. Ini baterainya. Terus nanti dihubungkan ke Kipas anginnya. Oke. Berarti beda ya, tapi sama-sama menggunakan kipas angin. Kalau dari kelompok 2 bergunakan stick ya. Iya, stick. Stick itu mudah dicari hari ini juga banyak. Jadi oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya memiliki ide yang bagus. Kalau satu itu menggunakan energi apa berarti? Panel surya itu menggunakan energi? Oke. Nanti dihubungkan dengan kabel. Ya.
Ini agak mahal, tapi kalau misalkan tiap kelompok gak keberatan juga nggak apa. Terus kalau dari kelompok 2 ini mudah lah ya, mudah diperoleh, baterai juga diperoleh. Kalau baterai ini menggunakan apa berarti perubahan dari energi kimia ke gerak. Oke, jadi waktu pembuatan 2 minggu dari sekarang ya. Nanti dikumpulkan di waktu jam mata pelajaran yang untuk 2 minggu ke depan apa gitu. Ya. Berarti untuk minggu depan ini nanti kita presentasi atau evaluasi alatnya sudah sampai mana alatnya dibuat. Terus kalau udah dievaluasi, oh ada kendala di sini Pak, ada kendala di sini. Nanti untuk 2 minggu ke depannya lagi pasti kita tadinya beda. Soalnya untuk materi ini kita hanya 2 minggu aja. Jadi sekarang kita merancang minggu depan presentasi, terus habis itu udah selesai. Nanti pindah ke materi selanjutnya. Nah, udah nyangka kesimpulannya lega sekali. Pasti bosan apa enggak? Oh, ngantuk. Ngantuk. Salam SMA. Salam semangat. Nah, kesimpulannya, siapa yang mau baca ya? Kesimpulan baca. Jadi kesimpulan dari kegiatan hari ini yaitu sumber energi merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Nah, jadi kita apa itu tentang segala sesuatu sumber energi segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kehidupan perlu sehari-hari. Coba dong ekspresikan kayak gini. Bareng-bareng 1, 2, 3. Lebih segar nggak? Iya. Ulang. Sambil bilang, aku tahu apa itu sumber energi gitu ya. Bareng-bareng. Oh nggak tahu. Sumber energi tadi apa? Ayo, masih ingat sumber energi itu apa? Gitu Mbak Neta, udah selesai. Kan udah tahu, ayo 1, 2, 3. Kita tahu apa sih manfaat. Kita di sini sebutkan 2. Yang pertama menghemat penggunaan sumber energi. Yang kedua menggunakan energi lebih bijak. Ada yang mau menambahkan? Poin plus lagi kali ini. Manfaat begitu. Yang masih yang tahu manfaatnya tadi ini. Ini masih disebutkan 2 manfaatnya. Selalu mengetahui sumber energi yang pertama melakukan ya. Nih menghemat penggunaan sumber energi biar tidak boros, biar tidak cepat habis. Kalau misalkan sumber energi itu tidak dapat diperbarui. Terus yang kedua, menggunakan energi lebih bijak. Kalau dari kalian mau menambahkan, ini makanya Bapak kasih titik. Ayo, apa yang akan kalian lakukan setelah mengetahui apa itu sumber energi? Ya, Mbak Nazir. Mungkin setelah belajar ini kita tuh bisa merancang alat yang tadi seperti proyek yang sudah Bapak bagikan, kan kita bisa merancang alat nih untuk menggunakan energi yang yang alternatif gitu dan bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Beri tepuk tangan. 15 ya? Iya. Oke. Ada lagi nggak? Apa itu manfaat? Masa Mbak kasih tahu aja. Sama pembelajaran kita. Padahal pembelajaran kita ini fisika yang paling menyenangkan sekali. Bapak sangat suka materi ini waktu Bapak dosen yang asik. Jadi kayak lebih ya, enjoy lah. Kalau dari kalian, manfaat. Ya, manfaat. Neneng. Ada lagi? Ya, Kak. Dapat digunakan mungkin bagi saya dan keluarga ya. Ya. Itu dapat digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan seperti membuka usaha. Oke, beri aplaus untuk Mbak Reri. Mbak Sofi, beri aplaus untuk Mbak Reri. Nah, itu tadi beberapa manfaat yang membuka lapangan pekerjaan. Terus kita tadi terkait tugas ya. Tugas jadi kita dapat mengetahui bahwa kita sudah tahu sumber energi. Kita memanfaatkan sumber energi
melalui alat yang sudah kita buat sendiri. Jadi kipas angin kalau gerak-gerak, oh, aku pernah buat ini sama Pak Dimas. Jadi bikin lagi gitu. Nah, terus dan menarik manfaat dalam kehidupan, kesimpulannya juga udah. Terus selama pembelajaran kita sekarang makan refleksi. Selama pembelajaran ini apa yang kalian rasakan? Menyenangkan, ada lagi tidak membosankan. Ngantuk Pak? Enggak. Oh enggak. Oh sangat bersemangat. Materinya mudah diterima. Maka ada penjelasan terkait model pembelajaran Pak PJBL project. Ya Pak, bangsa uangnya Pak. Oh sebetulnya. Oh seru. Oke. Jadi udah menerima ya. Terus selama pembelajaran ini saya akui bahwa di kelas ini lebih ramai daripada kelas sebelah. Di atas dong. Oke. Nah, karena kelas ini sangat kompak nih ya. Wow. Jadi yang pertama itu bagaimana sumber energi dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tugas kalian itu enggak itu ini dikerjakan di rumah. Terus sama dan forget with your project. Jangan lupa untuk projectnya, oke? Ini di foto nanti Bapak share ini di grup ya. Iya ini di grup. Kapan Pak dikumpulnya? Minggu depan itu cuma satu soal. Jadi untuk pembelajaran kali ini sudah itu saja dan terima kasih. Ya terima kasih dan semoga pembelajaran ini bermanfaat. Jadi kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Salam semangat. Terima kasih Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.